Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersamaku di channel update informasi bersama ya. Tapi sebelum itu saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin, sugeng riyadi buat teman-teman semua yang merayakan Lebaran pada tahun ini. Oke teman, kali ini kita itu kedatangan mobil Kijang ya. Penutupannya itu yaitu nggak sedikit enak ya, nggak sedikit enak ya, nggak sedikit enak. Jadi ada yang natap gitu loh. Jadi ada kayak yang natap. Yang kedua ini nggak balik ya teman, ini nggak balik. Nanti teman-teman lihat videonya biar tahu cara membuat ini bisa balik sendiri ini tanpa harus diganti. Yang kedua kita nanti akan mencari ini lebih jadi lebih enak ya, biar nggak ada yang natap kayak gini. Dan buat teman-teman saya ingin ngasih tahu ya, penyebab pintu itu nggak enak ditutup itu apa. Yaitu yang pertama yaitu posisi pintu itu udah anjlok ya, udah anjlok. Jadi buat teman-teman nggak tahu kan anjloknya gimana mas, ini kan lurus ya gitu ya. Ya bener, saat pintu masih ada letter U-nya ya, ada letter U-nya, masih ada letter U-nya, saat ditutup pintu itu kan ikut naik ya, pintu itu akan ikut naik sehingga natnya akan tetap rata. Tapi kalau letter U-nya dilepas maka apa? Pintu akan terlihat anjlok. Nah, penyebab pertama pintu itu nggak enak ditutup apa? Yaitu pintunya anjlok. Yang kedua yaitu door lock-nya udah aus. Door lock itu kan ada plastiknya, kayak kalau mobil-mobil, maaf ya, mobil-mobil yang bus itu ada plastiknya. Jadi plastiknya itu biasanya aus. Tapi kalau mobil yang tidak ada plastiknya ya komponen busnya itu udah aus. Jadi yang pertama tadi kita dulu ya, kita akan mencari tahu bagaimana kita bisa melihat pintu itu anjlok, yaitu dengan cara dilepas letternya. Ayo kita lihat teman-teman. Ini walaupun rata tapi kan kelihatan turun sedikit ya. Nah, bagaimana biar kita lebih tahu bagaimana cara mengetahui pintunya itu anjlok ya. Jadi saya ulangi, penyebab yang nggak enak pintu itu apa? Yang pertama adalah pintunya anjlok. Bagaimana cara mengetahuinya? Yaitu kita lepaskan letter U-nya. Oke, letter U-nya kita lepas teman-teman. Kita lepas. Buat teman-teman, saya ulangi lagi cara melepas letter U. Jangan langsung dilepas semua bautnya. Kemungkinan yang dalam murnya akan jatuh. Jadi lepas satu dulu, taruh di sini. Ini kendonin, ya kendorin, tik, putar ke bawah. Nah, masukin bautnya lagi, maka letter U murnya akan aman, tidak akan jatuh di dalam. Karena kalau udah jatuh dalam, maka akan 1000 kali pusing kalian membenerinya. Nah, ini udah lepas. Kemudian bagaimana cara mengetahui pintunya anjlok? Ya kita tutup. Kita tutup, maka pintunya akan kelihatan anjlok. Nah, ini kan natnya nggak sama ya teman-teman, ya natnya kan nggak sama ya. Nah, maka dari itu cara pertama biar pintunya enak yaitu dinaikkan dulu sesuai dengan nat ya, disetel dulu sesuai dengan natnya. Ini anjlok ya kan, anjlok ya, maka pintu tidak enak. Otomatis di sini juga akan natap sedikit ya, akan natap sedikit karetnya sehingga pintu tidak enak. Dan saat masuk di letter U sini maka dia akan natap bagian atasnya. Jadi kalau pintu itu anjlok ya, kalau pintu itu anjlok maka letter U yang masuk sini itu ya, masuk di sini itu akan natap di bagian atas sini ya. Nah, ini. Nah, atas sini ya, atas sini. Tidak di tengah. Di tengah harusnya kan di tengah gini, tapi natap di atas gini. Otomatis pintu nggak enak nutupnya atau terganjal. Oke, kita naikkan dulu ya pintunya ya biar natnya lurus. Oke teman, bagaimana cara menaikkan pintu yang anjlok dengan trik sedikit sederhana. Oke, karena banyak yang teman-teman yang komen mas nggak kelihatan, mas nggak kelihatan. Oke, sekarang saya akan lihatin buat teman-teman semua biar lebih paham. Oke, di sini ada dua engsel ya, engsel atas dan engsel bawah. Engsel bawah itu gunanya untuk menaikkan dan engsel atas gunanya untuk menurunkan apabila memakai trik ini. Oke, di sini saya taruh di sini. Saya taruh di sini ya. Ini adalah engsel yang bawah ya. Yang bawah ya, teman-teman. Yang bawah ini ada dua baut, teman-teman. Ada dua baut. Satu dan dua. Satu bawah, dua atas. Nah, biar naik, kita ring yang bagian bawah. Sedikit-sedikit aja, teman-teman, sesuai dengan
komposisinya. Kalau di ring 1 kok udah naik pas, ya udah itu aja, nggak usah banyak-banyak ya. Ayo kita kerjakan. Oke teman, kita kendorin dulu ya baut yang bawah. Baut yang atas juga kita kendorin dulu. Terus kita lepas baut yang bawah. Kita lepas baut yang bawah. Nggak kelihatan ya? Kurang coba ya. Oke, kita lepas baut yang bawah. Ini buat teman-teman yang mas nggak kelihatan mas. Mas gerhana matahari toh mas. Ya. Jadi teman-teman itu saya seneng ya komennya itu lucu, canda, nggak apa-apa. Ya inilah persaudaraan ya. Jadi saling berbagi, saling mengejek, tapi itu semua demi kebaikan, itu nggak apa-apa. Oke, yang atas kita kendorin biar apa? Biar yang bawah ini kita naikkan pakai kaki kita. Ini pakai kaki, pakai dengkul ya kita naik. Nah ini, ya kan naik ya. Nah ya kan. Kemudian kita ring 1 dulu ya, yang bagian dalam ya lo ya, yang dalam ya. Yang dalam kita angkat tes, kita masukkan ringnya. Nah ini sambil diangkat-angkat, terus kita masukkan bautnya. Kemudian kita pasang bautnya. Dan di sini bagian bawah ini juga ada 2 penyetelan lagi teman, yaitu keluar atau ke dalam. Ini keluar untuk atas biar lebih rapat, ini ke dalam biar atas lebih longgar ya. Ini lihat. Nah ini, lah saya kiranya gimana cocoknya ya, dicoba setengah-setengah dulu ya, setengah dulu. Pas ini kita kencengin, nanti kalau kita tutup kok atasnya kerapetan ya kita masukin gitu. Ini kita kencengin dulu ya, nggak kenceng-kenceng lah. Oke. Ini nggak usah kenceng-kenceng dulu, kita lihat dulu natnya. Oke, kita lihat dulu natnya ya teman. Dan di sini lihat teman-teman, di sini udah rata ya. Saya ganjel 1 udah rata. Ya, udah rata ya teman. Dan di sini tadi saya penyetelan bawahnya yaitu lebih keluar sehingga yang atas lebih rapat. Dan ini menurut saya kerapatan sehingga pintu akan ganjel sedikit ya. Dan juga buat teman-teman, semakin lama pintu kalian anjlok itu, maka atas, frame atas ini maka semakin melengkung ke dalam. Semakin melengkung ke dalam ya. Kemarin ada teman kita yang komen di mobilnya itu, kalau nggak salah apa ya, eskudo apa-apa itu, bang itu pintu saya kan anjlok, sekarang udah saya naikin, udah rata nat, tapi kok ada yang ganjel ya. Nah biasanya itu di bagian atas ini ya lebih melengkung ke dalam sehingga ganjel ya, sehingga ganjel. Nggak tahu kenapa kok bisa melengkung ke dalam karena anjlok ya, mungkin bagian dari perubahan apa ya, perubahan komponen ya, jadi jadinya lebih rapat. Dan di sini kalau kijang kan ada setelannya ya, kita setel keluar dulu ya, kita setel keluar dulu ya teman, sehingga ininya di setel ke dalam, ininya dimasukkan ke dalam sehingga akan menghasilkan frame yang keluar. Kita setel dulu, kita kendorin, kemudian kita tarik ke dalam. Tapol kan, udah kita kencengin. Kemudian kita cek dulu. Kalau masih ganjel baru kita lock. Kita cek dulu. Nah ini udah nggak ganjel teman, udah nggak ganjel ya, udah lost, tidak ganjel. Tapi kalau seandainya tidak ada setelan seperti eskudo atau lainnya, atau
SS atau Cherry Futura itu bisa dengan cara kita ganjel bagian atas sini teman-teman, sini ya. Ini terus kita lock masuk ya. Atau yang sini juga bisa kita lock masuk. Nah, kemudian kita coba dan pintu tidak ada yang ganjel. Nah, ini las. Nah, ini las. Oke, teman, dari cara pertama tadi yaitu kenapa pintu mobil nggak enak, yang pertama yaitu karena anjlok, dan kita udah menyelesaikan bagaimana cara mengatasi pintu anjlok dengan trik sederhana. Tidak harus turun pintu, tidak harus ganti asbes. Ini cara pertama. Jadi mungkin teman-teman ada yang bilang, loh kok gitu ya, nggak diganti asbesnya ya, gimana itu? Nah, kita jawab, penyakit itu kan ada penyakit berat dan penyakit ringan. Jadi saat gigi sakit ya diobatin dulu, tidak langsung dicabut. Kemudian kalau udah parah baru dicabut atau ditambah. Seperti itu ya teman. Jadi kalau kita penyakitnya itu ringan ya nggak usah harus dioperasi dulu. Seperti ini penyakitnya ringan, kita ganjal dulu dan hasilnya sudah rata ya. Nat sudah rata. Sekarang kita masuk ke babak yang kedua, yaitu kenapa pintu mobil kok nggak enak ditutup. Yaitu yang kedua adalah, mana tadi letter U-nya? Ya, cari dulu ya. Nah, ini. Yang kedua yaitu kita lihat ini, kita lihat apa teman-teman? Kita lihat letter U-nya. Biasanya letter U ini aus. Nah, lihat ya, ini aus ya. Nah, aus ya. Nah, ini aus ya, kemakan gesekan. Nah, ini kita bisa tambahin daging asalkan door lock-nya masih bagus. Ayo kita lihat door lock-nya. Kita arahin ke arah door lock. Nah, ini. Terus kita klik satu. Nah, itu masih bagus. Masih ada plastiknya. Masih rata lurus ya. U-nya lurus ya. U-nya lurus, tidak legok. Itu berarti masih bagus. Sehingga yang kita tambahi adalah letter U-nya aja yang kerowak ini ya teman-teman. Ini kan kerowak ya. Bentar. Lihat enggak ya? Nah, ini kan kerowak ya. Nah, kita tambahin sedikit aja. Di bagian yang masih bagus aja ya. Yang masih bagus aja kita tambahin. Kalau pengen nutupnya lebih gampang, kita kasih yang luar. Tapi kalau pengen nutupnya kenceng, kita kasih yang dalam. Terserah teman-teman. Ya, kalau pengen nutupnya gampang, kasih yang luar dagingnya. Tapi kalau nutupnya pengen kenceng, kasih yang dalam. Oke, kita tambahin dulu dagingnya, teman-teman. Oke, teman, di sini saya akan menambahi dagingnya yang luar ya. Yang luar biar nanti nutupnya lebih gampang. Karena permintaan pelanggannya pengen nutupnya lebih empuk, lebih enak. Jadi saya akan nambahin yang bagian luar. Kita nyalakan lasnya. Kita tambahin daging yang luar. Tambahin seperti ini, teman-teman. Kemudian jangan lupa dihaluskan. Nah, ini teman-teman hasilnya setelah kita tambahin daging ya. Nah, ini hasilnya setelah kita tambahin daging, kemudian kita pasang. Ayo kita pasang teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kalian memasang letter U ya, usahakan semuanya dioli dulu. Di sini saya akan mengoli bagian door lock-nya ya. Bagian door lock-nya saya oli dulu. Jangan setimpat ya teman-teman. Setimpat itu akan membuat jadi tanah liat di dalam, tapi oli. Oli kita oli ini banyak nggak apa-apa, yang penting enak. Mas itu kotor ya, nanti dibersihkan gitu ya, gampang. Terus bagian apa tuh teman, bagian engsel juga kita oli ya, biar tidak gruk-gruk. Ini kan bunyi gruk ya loh. Nah, kita oli dulu. Oli. Mas, apakah bisa pakai WD? Bisa, bagus malah ya, tidak kotor. Ini karena
murah meriah ya. Murah meriah kita pakai yang murah meriah. Kotoran steam pad itu memang steam pad itu memang bersih teman-teman. Tapi saat teman-teman masukkan ke dalam komponen yang di luar kayak gini ya, tidak di dalam laker atau apa ya, maka dia akan lama kelamaan kan kena kotoran teman-teman, kena debu, pasir, tanah, maka menjadi tanah liat. Jadi usahakan jangan steam pad, jangan vaselin, tapi oli atau semprot WD atau semprot tencen, pokoknya yang semprot-semprot untuk besi. Oke teman, ini biarin dulu, nanti juga lama kelamaan udah bisa ya, cukup butuh waktu lama kalau oli ya. Oke, kita cek nutnya ya. Sekarang saya akan pasangkan letter U-nya karena teman-teman banyak yang komen, Mas tolong dong penyetan letter U-nya dilihatin. Oke, kita lihatin. Oke, di sana ya, kelihatan nggak dia? Kelihatan ya? Oke, kita pasangkan letter U-nya. Mana tadi bautnya? Oke, kita pakai ini aja. Oke, kita yang bagian gilas tadi luar ini kasihkan luar ya, kasihkan luar. Kita pasangkan dulu. Oke. Oke, kita pasangkan dulu secara acak. Cara acak gini. Baru itu kita cek dulu. Kita cek dulu apakah bagian letter udah pas sama bagian door lock. Nah, ini kurang naik teman-teman ya. Masih ada, kelihatan nggak? Nah, oke teman-teman, ini kelihatan nggak teman-teman ya? Oke, ini kurang naik ya teman-teman. Kurang naik ya. Nah, ini kurang naik ya. Kelihatan ya? Nah, itu kurang naik, jadi natap bawah ya teman. Nah, natap bawah ya teman. Itu natap bawah, jadi letternya kita naikkan. Oke teman, letternya kita naikkan. Dan buat teman-teman ya, buat teman-teman biar teman-teman paham ya, bahwa letter U mobil itu sekarang lebih kenceng, nggak bisa disetel langsung pakai tangan gitu, nggak bisa. Kalau zaman-zaman dulu ada yang gampang bisa pakai tangan, jadi maju mundur naik turun itu pakai tangan bisa, tapi sekarang udah nggak bisa, bukannya karena nggak ada setelan, tapi karena memang dibuat sempit banget. Jadi ini kita kurang naik, kita pukul naik ke atas. Nah, dikit ya, dikit kita kencengin dulu, nggak usah kenceng-kenceng. Kita cek lagi apakah udah pas. Di sini saya melihat, oke teman-teman, kita coba, masih kurang naik teman, letternya kurang naik, letternya kurang naik. Kita naikin agak banyak. Oke, dan di sini saya coba akan keluarkan. Naikkan. Oke, kita coba kencengin dulu sedikit. Nah, kita tes, kita cek apakah sudah pas letter U-nya. Oke, cara mengetes kedua apakah letter U itu pas apa enggak, kita buka handle-nya ke atas sambil ditutupkan. Apabila itu nabrak atas berarti kurang ke bawah, apabila nabrak bawah berarti letter U-nya kurang ke atas. Dan di sini sudah agak nggak natap ya. Kita coba, kita tutup. Oke, udah 2 klik ya. Klik 1. Ya, klik 2. Nah, bunyi ya. Terus kita coba tutup. Dan alhamdulillah udah empuk teman-teman. Lihat ya. Nah, udah empuk ya teman-teman. Nah, udah enak. Sekarang kita akan perbaiki handle yang kayak gini ya. Kayak gini. Nah. Oke teman, seperti itu tadi ya. Untuk video berikutnya mungkin saya akan potong dan upload di lain jam, yaitu penyetelan handle yang kayak gini ya. Sekarang kita udah selesai. Buat teman-teman semoga bisa dipahami, semoga bisa dimengerti bahwa hal yang membuat pintu mobil itu nggak enak, yaitu pertama tadi apa? Pintunya anjlok.
harus dinaikkan, ratakan nut, jangan ada yang ganjel. Yang kedua yaitu kita lihat door locknya, apakah kerok apakah enggak. Kalau enggak kita tambahin leather nya di bagian luar kalau pengen nutupnya gampang, di bagian dalam kalau pengen nutupnya lebih kenceng. Seperti tadi teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like, and comment, dan bagian kepada teman-teman semua semoga bermanfaat. Oke teman-teman, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.